Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik kita secara fisik sini pun maupun yang live streaming, saya mengucapkan selamat pagi. Dan kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh diberi kekuatan dan kesehatan, boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita berdoa untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memimpin kami, dan Engkau selalu menyegarkan jiwa kami. Dan kami tahu Tuhan, karena kasih setiamu pada kami, Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami percaya Tuhan boleh melawat, sehingga kami boleh nanti mendengar firman-Mu, dan lebih juga kami boleh menaikkan puji-pujian. Tuhan boleh berkati hamba-Mu yang akan makan firman, biarlah firman itu boleh untuk kami belajar, dan kami boleh dengar, dan boleh kami salurkan kepada saudara, famili, teman, untuk semuanya boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya yang boleh kami percaya dan boleh kami imani. Tuhan, Engkau juga boleh berkati baktian ini dari mula sampai akhir. Engkau boleh berkati mimpin pujian, Engkau boleh berkati pemain musik dan pelayan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Kristus yang berada di ruangan ini maupun yang join kita online. Kami sangat berbahagia bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama dan memuji nama Tuhan. Pada hari ini saya ingin membuka kebaktian pagi ini dengan lagu yang rada mirip dengan doa Bapa kami. Doa ini saya akan persembahkan untuk jemaat-jemaat kita sekalian yang mungkin kurang enak badan, dan juga saya ingat ibu saya yang baru jatuh semalam, dan tadi pagi dari jam 5 pagi saya terus komunikasi dengan Indonesia. Marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini, Bapa di surga. Bapakku yang di surga,
berikutnya Tuhan memberiku kegirangan. Marilah kita bersorak-sorak menyanyi lagu ini dengan berdiri jika berkenan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan marilah kita masuk lagu yang terakhir, Kunaikan Syukur Padamu.
akan dibawakan oleh Pastor Michael Merpang. Marilah kita berdoa. Tuhan yang pemurah, kami bersyukur atas kemurahan Engkau. Engkau telah menerangi kegelapan hidup kami. Kami mengaku kami telah berdosa kepadamu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dengan apa yang kami lakukan ataupun yang kami tidak lakukan. Kami seringkali gagal mengasihimu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami seringkali gagal mengasihi sama seperti diri kami sendiri. Ampunilah dosa kami Tuhan, dan tolonglah kami agar semakin hari kami menjadi seperti apa yang Engkau harapkan, agar kami mampu berjalan di jalan-Mu dan makin memuliakan nama-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa menerima dan mencernakan firman-Mu, khotbah-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Michael. Ajarkanlah kami untuk memeliharanya, memelihara firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kami persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Lama tidak bertemu. Terima kasih semuanya sudah melayani. Puji Tuhan. Kalau boleh, ada Alkitabnya bahasa Indonesia. Thank you. Oke, this one. Renungan di pagi hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Agak sedikit panjang, jadi don't lose it. It's a story, it's pretty cool. Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Kisah Para Rasul 5. Okay. Boleh berdiri bersama-sama kalau bisa, mari kita membacanya bergantian. Ayat 17 saya mulai. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Mereka maksudnya Paul dan Barnabas. Ayat 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, Pergilah, berdirilah di bait Allah. Menurut firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis-majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang itu ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul. Lalu mereka kembali dan membentak. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepada pegawai bait Allah dan mendengar laporan itu, mereka masuk dan pertama apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kami masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Karena mereka takut kalau ada orang banyak melepat. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama.
imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melepas kamu menyengaja. Namun ternyata Kamu telah menemukan Yerusalem dengan ajaran dan kamu hendak memenangkan orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita ialah yang membangkitkan Yesus. kamu gantikan pada Yerusalem dan Kamu Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dia adalah saksi dari segala sesuatu itu. kami dan Roh Kudus dikenakan Allah kepada semua orang di sini. The last verse 42. 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Renungan di pagi hari ini berjudul orang Kristen itu adalah darah-darah pertumbuhan kekristenan itu adalah darah-darah orang martir. Kalau Anda masih ingat, kita tahu pada 200 tahun pertama, the first 200 years of tahun Masehi, kan tahun tanggalan itu kan dimulai dari Yesus lahir. Ya. Jadi selama 100 orang Kristen itu sudah penyisaan itu adalah kehidupan seperti makan nasi setiap hari. Constantine declared that Christianity, the religion of the Roman Empire, was illegal. Jadi itu salah menjadi Kristen. Jadi kalau ketahuan Anda jadi Kristen, Anda rumahnya bisa diketok, kamu pengikut Kristus ya? Are you pengikutnya The Way? Apakah kamu pengikutnya Yesus Kristus? Kalau iya, ketahuan, diambil barang-barangnya, dimasukin penjara. Nggak tahu kapan keluarnya. Alasannya kenapa Kristen bisa bertumbuh sebagai agama itu adalah karena orang-orang Kristen di zaman dahulu mati dengan baik, lebih baik daripada yang lain. So Christians died better than anybody else, and they were not afraid to die. Orang Kristen itu nggak takut mati. Bukan maksudnya, di Indonesia sekarang lagi terkenal nih, kan? Banyak yang siap mati syahid. Anak-anak kan suka diindoktrinasi ya. Siap mati syahid, takbir gitu kan. Karena hal itu orang Kristen jadi menjauhkan diri untuk mati buat Kristus karena takut dibilang radikal. Padahal Alkitab berkata those who wants to follow Christ have to go into suffering. Your suffering redeems you. Your suffering purifies you. Your suffering sanctify you. Jadi hidup susah, hidup dipersekusi itu mengkuduskan buat kehidupan kita. Itu dosa-dosa kita tuh terpotong karena kita nggak lari sama teman, nggak minta sama pemerintah, mintanya sama Tuhan. Kita nangis sama Tuhan. Nah, tapi karena kejadian di Indonesia ada sering ribut-ribut gara pahlawan Ahok jadi PA 212 pada takbir siap mati syahid, pada takut semua, nggak ada yang berani mati lagi karena takut dipersamakan seperti itu. Padahal Kristen juga sama, tetapi dengan alasan yang berbeda. Karena mereka alasannya bodoh-bodoh. Itu ada permainan politik kan, politik identity, politik agama. Kristen nggak ada ke situ. Kristen itu namanya nggak ada mainan politik, nggak ada. Yang ada itu selalu
tunduk pada pemerintah, dan saling mengasihi. Contoh, Simon the Zealot, salah satu one of the Rasul, bahasa Indonesia lupa. One of the disciples of Jesus Christ, namanya Simon the Zealot. Tahu artinya the Zealot itu apa? Itu nasionalis. Jadi waktu zamannya Maccabees, jadi perjanjian lama, perjanjian baru, di tengahnya itu kan ada Katolik itu kan ada Alkitab tambahan, Deuterokanoni kan. Waktu di zamannya Maccabees itu 400 tahun Alkitab nggak berbicara, itu banyak orang-orang Israel yang berusaha jadi nasionalis. Oh ayo tumbangkan Roman Empire, tumbangkan. Itu waktu zaman sebelum Yesus lahir. Setelah Yesus lahir, dipanggillah ini si Simon, hey, marilah mengikuti aku. Waktu setelah mengikuti Tuhan Yesus, namanya jadi Simon, nggak lagi jadi orang nasionalis. Makanya saya nggak suka orang-orang yang suka demo, protes sama negara, karena nggak ada di Alkitab pengikut Tuhan Yesus ataupun Paulus yang ditindas oleh negaranya walaupun dia Roman citizen. Dia ngikut aja di penjara, oke penjara, dilempar ke sini, ya kapalnya tenggelam, iya dipecut, iya. Tapi pada akhirnya tujuannya apa? Dilempar ke sini, lempar ke sini, lempar. Akhirnya dia bisa ketemu sama gubernur Felix. Ayat terakhir di pasal terakhir di Kisah Para Rasul. Paulus ketemu Felix, bisa khotbah di depan dia. Tetapi kalau Paulus bilang, aku nggak mau sengsara, aku nggak mau penjara, aku nggak mau dipecut, aku nggak mau tenggelam, aku nggak mau mati, aku nggak mau dicaci maki, dia nggak bakal ketemu orang-orang yang besar-besar yang bakal dikhotbahin yang bisa terima Tuhan Yesus. Jadi, kesengsaraan kita sebagai orang Kristus itu ada tujuannya. Jangan takut. Oleh karena itu, makanya darah martir di zaman 100, 200, 300 pada awal mula-mula itu adalah iman pertumbuhan gereja Kristus, di mana kita berdiri di pundak mereka. Tanpa ada martir-martir, darah martir, kita nggak ada. Contoh, saya dari orang tua saya dari kaum Batak kan, di Sumatera. Di Sumatera siapa yang bawa kekristenan masuk? Nomancer, Nomancer, right? Dari Lutheran German. Tanpa mereka kita nggak jadi Kristen. The Chinese culture, it was what's his name? The great missionary in China. There's plenty, right? So without those dari Amerika yang sampai ke sana, dia orang Amerika, dia pakai pigtail nih. Orang mission evangelist yang ngirim dia marah. Kok kamu mission evangelist, kamu pakai baju Cina, rambut kamu digondrongin panjang gitu, pakai pigtail. Dia bilang, well, I have to look like the people that I preach. I have to suffer. Ditolak, nggak dikirimin uang, terus perbedaan teologi, terus dicaci maki, masuk penjara. Itulah darah martir masuk ke Cina. Akhirnya kita semua bisa mendapatkan firman Tuhan. Tetapi ada yang berkorban. Tanpa ada pengorbanan, nggak ada pertumbuhan. Mama saya ngasih perumpamannya agak aneh. Orang Kristen itu kayak air yang ditumpah di sini. Mau digencet segini, ditekan, dia nggak mati, dia pencar. Ketemu dengan air yang lainnya, tambah besar airnya. Ya, orang Kristen tuh kayak gitu. Walaupun digencet seperti apapun, gak bakal mati. Mau di atas gunung bisa hidup, mau di bawah laut bisa hidup. Kayak lumut, di mana aja hidup. So, jadi Kristen tidak perlu takut sengsara, tidak perlu takut hidup miskin, tidak perlu takut hidup kaya. Karena itulah yang Tuhan panggil untuk kita. Amin? Amin. So, Christian died their best. Christians died forgiving their executioners. Christians died with joy. Christians died with singing. Nobody died like the Christians. Nobody dealt with torment, with death, with persecutions the way the Christians did. Ini ada bapak gereja namanya Tertullian. Saya suka bapak-bapak gereja yang kuno-kuno. Saya nggak bisa, I cannot pronounce it. It's in Latin, but I'm gonna butcher it.
Bilang semen es sanguis Christonarum. Artinya the blood of the Christian is the seed. The blood of the Christian is the seed. That's an unbelievable statement. It means the more they kill us, the more we grow. It's like saying, hey, ayo persekusi saya, ayo bunuh kami. Kita akan tambah besar, tambah kuat. Karena kita hidup di Amerika sudah lama, tidak merasakan kesusahan, kebanyakan dolar untuk sesuap hamburger, anak-anak kita tidak bisa melihat pergumulan kita mengenal Tuhan Yesus. Karena kita hidupnya sudah nyaman, jauh dari persekusi dan kesusahan. Jadi kita ngajarin anak berdoa juga udah susah. Jadi karena kita sibuk kerja, sibuk itu, sibuk sana, anak kita ngeliat, oh, so this is Christianity. Oh, jadi ini kekristenan. Oh, okay. No different than my friend at school. No different than my coworker. I should live my life the way how I feel. Kalau saya merasa inconvenient, ya. Karena orang-orang Kristen kan sekarang merasa, kalau merasa inconvenience, merasa apa sebenarnya inconvenience? Ketidak nyaman, ini bukan dari Tuhan. Kan Tuhan sudah mati buat saya, sudah tersiksa, sudah dicaci maki, sudah dilempari, sudah diludahi. Sudah, buat Tuhan sudah. Berarti saya yang enak-enaknya saja. Kalau yang gak enak-enak berarti bukan dari Tuhan. No, that's wrong. Orang Kristen sama orang dunia pasti akan mengalami kesusahan. Bedanya, orang dunia kalau mengalami kesusahan gak tahu lari kemana. Larinya ke uang, ke Netflix, nonton TV, kerja banyak, sama gini sama government. No, Kristen selalu lari ke Tuhan. Nah, kembali kepada cerita ini. Paulus dan Barnabas masuk penjara. Kenapa? Memberitakan firman Tuhan. Waktu dimasukkan penjara, di ayat 17, 17, oke, naik lagi. Nah. So, dimasukkan penjara kan, mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang yang banyak. Tuhan selalu membuka jalan di mana ada kesusahan. Amin. Ini malaikat Tuhan buka pintu kayak pintu grocery, pintu supermarket. Ting tong. Ting tong. Dua kali ini kejadian ini baru yang pertama ini. 2 kali masukin penjara, keluar tiba-tiba the shackle is loose, pintu keluar. Jadi selalu ada jalan keluar. Jangan pikir nggak ada jalan keluar. Wah, saya kepepet nih, ada jalan keluar. Wah, saya kerja hari Minggu nih, nggak tahu, pasti ada jalan keluar. Contoh kedua ya, jangan kaget. Yusuf, adultery, pornografi. Saya struggle dengan pornografi, saya struggle dengan extramarital sex. Nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Yusuf itu entice sama istrinya pemimpin Pharaoh. Mana berani menolak? Itu kan enak banget. Dekat sama istrinya Pharaoh, dapat jabatan, dapat uang, dapat title, dapat weekend off, dapat segala macam. Mana bisa lari? Kan, ya kan, kalau lari dihukum. Tapi apa katanya? Ada pintu terbuka, terus dia lari. Walaupun bagaimanapun besar itu cobaannya, itu selalu ada pintu keluarnya. I know it. It's a decision. Jawabannya itu nggak hanya bakal jatuh dari surga tiba-tiba, ya Tuhan tolong berikan saya. No, you have to search for it. Harus dicari, minta sama Tuhan. Right? Makanya Alkitab selalu bilang, and Joseph was with the Lord. And Joseph was with the Lord. And Joseph was with the Lord. Harus dekat sama Tuhan. Kalau mau dilingkupi sama Tuhan, Tuhan mau dilingkupi gitu, tapi duduknya di situ. Dekat sama Tuhan dong. Right? So, Paul and Barnabas begitu juga. Mereka tuh nggak takut lagi. Di penjara, dipersekusi.
No more fear. To live is for Christ, to die is a gain. What else? Meninggal tuh tutup mata di sini, buka mata di surga. Hanya 1 detik. Ya kan? Anda matanya kerip-kerip nih di ICU. Oh, about to go. Tutup mata, tiba-tiba udah kebuka di surga. Mati hanya transisi, buka pintu, tutup pintu lagi. There's nothing to fear. Mati itu gampang, hidup itu susah. Ya kan? Mati gampang, jeda mati gampang. Nah, saya takut lah 1 menit, 2 menit. Tapi hidup itu panjang. Makanya hidup itu mengikut Tuhan itu sanctification, pengkudusan, sanctification, dikuduskan oleh Tuhan. Yang enak-enak dipotong. Aduh Tuhan sakit, aduh ini enak dalam hidup, potong. Makanya ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, dibakar oleh Tuhan. Supaya apa? Kita kudus di hadapannya. Kenapa Paulus dan Barnabas sok pahlawan? Ya kan? Kita melihat mereka, itu kan hanya di Alkitab zaman dahulu. Enggak ada sekarang orang-orang yang gitu sok pahlawan. Kita kan sudah hidup di pasca bahasa Indonesia post missionary era. So we're living, a lot of the Christians consider that we are living in the post missionary era. Jadi kita kan sudah nggak perlu jadi missionary, nggak perlu menginjilkan, udah ada gadget, sudah ada TV, sudah ada radio, udah ada internet, Facebook, bisa kontak. Jadi nggak perlu lagi lah. No. Jadi orang-orang Kristen sekarang merasa kalau sudah Kristen, that's it. No. In fact, the best evangelism method is friendship. Friendship. That's the best evangelism method. Dan kita masih dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. No? Go therefore and preach the gospel to all the nations and baptize them under my name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And I shall be with you until the very end. The Bible says, Matius 28. So yeah, and that valids. Masih valid dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan bertemu di awan-awan, in the by and by, in the twinkling of an eye, in the rapture, masih valid. In fact, setelah kita di rapture, masih ada itu Moses and Enoch that's gonna come and share the gospel. There will be the remnant, right? The 300,000 people, something like that, right? 144,000, I forgot the number. There's still people, like sharing the gospel until the last trumpet. Waktu the trumpet says, and every tongue, every knee shall bow down, declare that the Lord God is Lord of all, God of all gods, right? And itu dan kesudahannya akan datang dan semua telinga, semua lutut akan mendengar bahwa Tuhan adalah Raja. Itu di Wahyu terakhir. So, go therefore, make disciples and preach the gospel. Adversity teaches us the eternal truth we would not otherwise learn. Ada hal-hal yang susah itu yang membuat kita belajar bahwa good things don't last forever. Right? Good things don't last forever. Entar lagi Thanksgiving, orang pada senang. Entar lagi Christmas, I've been playing Christmas songs since September. My kids are like, Dad, it's not Christmas yet. That's fine. I want to feel happier longer. Kamu seneng cuma ngerasa happy cuma 1 bulan. Selesai Thanksgiving sampai ke Natal kan 1 bulan. Nah, one month pendek banget cuma happy gitu. Aku mau happy 3 bulan dari September. That's just me, right? My friends complain. It's not even Thanksgiving yet. It's not even Halloween. Why are you playing Christmas songs? I want to be happier longer. Is that wrong to be happy? Yeah, see, you cherish the moment. Cherish the moment. Use the opportunity to share the gospel. Kemarin Halloween kan, anak-anak pada ngetok pintu. Kita udah kita udah pada nggak mau ngetok pintu, takut dimarahin. Sekarang udah pakai pada bel-bel itu yang ada kameranya. Hey, get away! Stop knocking on my door, right? Takut, nggak berani evangelis, pintu-pintu door to door. Nah sekarang Halloween, orang yang datang ngetok ke pintu kita.
anak kecil. Wah, kayak dilempar berkat. Oh Tuhan, dilempar berkat. Oh Tuhan belum siap. Oh Tuhan berikan berkat. Ini evangelism. Orang yang tidak kenal Tuhan ngetok ke rumah kita cari Tuhan. Nah, bagi traktat sama candy. Gak kenal Tuhan Yesus. God bless you. Jangan lupa, jangan dimatiin lampunya terus gawin. Use the opportunity to share the gospel. Kids. You know, they come knocking at your door looking for Jesus, and you're the right person to share the gospel. Right? And people are hiding. Oh, I hope they don't knock on my door. I don't like to be inconvenienced. I don't want to buy candies. Oh, no, get away. No. Use it. Seize the opportunity. Be a hero at least for a day in Halloween, right? I have a proposition. Okay. Kan kita orang Kristen itu kan, we're in the business of Christianizing everything kan. Semua itu dikristenisasi kan. Orang Islam, mama saya pergi penginjilan di kampung-kampung, dibilang suka bawa sembako nih. Dulu waktu zaman-zamannya sembako masih diterima. Sekarang kan orang pada pinter. Oh, terima sembakonya, tolak agamanya kan gitu kan. Nyokap saya sering gituin. Karena Christian is good at evangelizing, right? Christianizing. Natal kan itu kan bukan hari raya kudus. Kan itu kan hari raya pagan holiday kan. Tetapi sama Roman Empire itu kan dikristenisasikan menjadi Natal. Padahal Tuhan Yesus bukan lahir di bulan Natal, ya kan? Akhirnya Natal menjadi hari yang indah, setiap orang kenal Tuhan Yesus lahir. Natal dikristenisasi. Paskah kan bukan hari kudus. We don't really know when Jesus was resurrected, you know, and died on the third day and went to heaven on the ascension day. We don't know when that was, right? Tetapi karena waktu itu hari raya pagan, dikuduskanlah sama Roman Empire. Nggak ada lah kelinci atau eggs, telur itu nggak ada. Dikristenisasikan supaya orang yang hari-hari jahat dikuduskan supaya menjadi hari yang kudus. Supaya kita mengingat Tuhan Yesus in remembrance of Jesus Christ. Nah, I have a proposition. We Christianize, Christmas. We Christianize Easter. The third one, let's Christianize Halloween. Dengan hari apa? Hari Reformasi. Hari Reformasi. Martin Luther, pernah dengar nggak? Di mana Anda di sini bisa jadi Kristen tuh, Kristen Protestan tuh awalnya tuh dari Martin Luther. Pada abad 15 ada seorang monk Katolik, little history. Zaman dulu itu Katolik itu bukan artinya Katolik yang kita understand sekarang. Dulu Katolik itu namanya universal. Oke? Katolik dulu artinya universal. Tetapi karena Katolik itu, ada yang Katolik, bukannya menceritakan sejarah Katolik kan. Tapi karena Katolik itu percaya dengan yang aneh-aneh, percaya dengan Pope, Tuhan Yesus itu Pope, tangan kanan Pope kan, no that's wrong, berdoa dengan Mariologi, salah, what is it called, when you roh gentayangan, apa namanya? Bahasa Inggrisnya. So, orang Katolik itu percaya kalau kita mati itu nggak langsung ke surga, Purgatory. Yeah, there you go, purgatory. So the Catholic believes in purgatory. Artinya tempat pit stop kayak kayak kalau kita naik pesawat itu berhenti kan, pit stop terus nyambung lagi. Itu tempat berhentinya itu ada purgatory. Jadi Katolik percaya kalau Anda nggak terlalu baik atau nggak terlalu jahat untuk masuk surga, itu berhenti di tengah-tengah. Anda harus berdoa buat dia supaya doa-doa kita itu mendorong dia masuk ke dalam surga. Dan juga orang kita berdoa buat santo-santo yang ada di surga, mendoakan buat yang stuck di tengah supaya dia masuk surga. Orang Kristen nggak percaya purgatory, nggak ada arah gentayangan gitu, nunggu didoain gitu supaya bisa masuk surga. Nggak terlalu jahat untuk masuk neraka, nggak terlalu baik buat masuk surga. Nggak ada di Alkitab kayak gitu, right?
Nggak ada. So, purgatory, Mariologi, the Pope, Pope kan awalnya kan dari Petrus. Petrus kawin. Kan di Alkitab kan Petrus mertuanya sakit malaria. Kalau mertuanya sakit malaria, I'm assuming he had a wife, right? So, and many other things, tradition, festival, and all that stuff. Nah, Martin Luther waktu itu, dia marah. Kok Katolik menjual pengampunan dosa namanya indulgence. Jadi kalau minta pengampunan dosa, pergilah ke priest, bayar. Setelah bayar, dikasihlah kertas namanya indulgence. Nih, kamu sudah dimaafkan ini. Ada juga lah sampai tambarannya. Oh, saya mau berdosa, saya beli dulu ya. Saya beli dulu nih. Prepaid. Dapat prepaid indulgence. Oke, saya mau berdosa sekarang. Marahlah. Dibuatlah di Switzerland 95 tesis, diketok di tembok gereja. Tok tok tok. Apa yang dia tidak setuju dengan gereja Katolik. Nah, waktu zaman itu lagi ngetopnya printer. Printer baru keluar. Waktu dibuat itu, Martin Luther bukan berusaha split gereja. No, dia nggak ada tujuan split gereja. Dia bilang sama gereja Katolik, hey, ini kamu kayaknya ngawur deh. Harus kembali ke Alkitab lagi. Ini kamu ini gini-gini ngawur deh. Waktu pas dia itu rame. Printer baru keluar, di print kan. Wow, kesebar di mana-mana. Barulah pecah. Ada Katolik sama Protestan. Dari Protestan keluarlah Lutheran, Baptist, Reform, terus ada Mennonite, ada Presbyterian. Tujuannya Martin Luther bukan buat denominasi yang begitu banyak. Nah, tujuannya adalah, hey, ayolah kembali ke Alkitab. Nah, tapi semenjak itu dipersekusi habis-habisan. Dipersekusi habis-habisan. C.S. Lewis, penulis buku, he said, and I quote, "Pain moves the veil and plants the flag of truth within in the fortress of a rebel soul. God let us go through adversity so that we have a new compassion for others who have pain." Jadi Tuhan itu membiarkan kita melewati hal-hal yang susah supaya kita mempunyai hati kepada orang-orang yang mengalami kesusahan yang sama yang telah kita lewati. Contoh, anak saya waktu itu sempat didiagnosa dengan sesuatu. Saya khawatir. Wah, ini bahaya nih. Penyakit keturunan. What should we do? We're afraid, right? Keturunan dari istri saya, keturunan dari keluarga dari istri saya. Dari saya, orang tua saya jantung. Karena dulu papa saya suka merokok waktu zaman muda. Jadi kemungkinan besar saya ada penyakit jantung, kemungkinan kecil anak saya juga punya penyakit jantung karena penyakit keturunan. We can't deny that, but we can pray, right? Saya doa, Tuhan tolong Tuhan supaya nggak terjadi apa-apa. My heart was broken. I went through an adversity. I felt like God was teaching me a lesson. Terus saya ke rumah sakit. Saya melihat ruang tunggu ICU anak-anak. Banyak orang tua itu yang menangis. Hoping if they could replace their life in exchange of their kids' wellness, they would do it in an instant of heart. Right? Kalau anak Anda sakit, dying, right, on a ventilation, if you love your daughter so much, wouldn't you exchange your life for the better of your child, right? You would do that much, right? So, waktu saya melihat itu, I have compassion dengan orang tua yang menangis itu, menunggu kondisi dari the prognosis dari dokter itu yang udah nunggu di luar, atau yang di adult ICU. Di tempat saya ada 2 ICU, surgical ICU and medical ICU. Surgical ICU itu yang tempat-tempat tabrakan itu yang setiap tabrakan kepala patah, ditembak 3 kali diselamatkan, tapi hidupnya bakal
vegetable for the rest of the life. Itu keluarganya tuh sudah nangis di waiting room. You know, so sad. It makes me to have compassion when I have my son sick and then seeing those people waiting in the waiting line. Nah, kadang kita nggak mengerti apa yang mereka sedang lalui kalau kita tidak melaluinya sendiri. Ngerti ya? Saya nggak bisa relate dengan orang-orang yang nunggu di waiting room sedang sakit, kena kanker, tabrakan, mereka nangis menjerit-jerit itu sampai no, jangan masuk. So sad. I don't understand. Tapi sekarang saya bisa mengerti lebih dalam karena anak saya waktu itu sempat dikhawatirkan didiagnose dengan sesuatu. Puji Tuhan tidak. Tapi setelah saya tahu tidak, sebelum saya tahu tidak, itu masa tahunya itu kan lama itu kan. Saya diproses Tuhan. Diproses tuh, dimasuk di pemanggangan, dikompornya Tuhan, digoreng. Harus doa, harus beriman, baca Alkitab lagi, lebih berharap sama Tuhan. Masa-masa yang indah, masa-masa pengkudusan, ya? Masa-masa pembentukan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan dekat sama kita. Setelah kita dapat berita baiknya, kadang orang lupa. Sudah enak, anak saya nggak sakit lagi. Saya sudah dapat kerjaan. Paycheck saya gede. Saya bisa beli itu, beli ini. No. Dan kita, waduh, dulu enak sekali saya kenal Tuhan, rasanya dekat. Kok saya sudah nggak dekat lagi ya? Karena nggak ada masalah. Ya kan? So, be thankful in all circumstances. And whenever there's a trial, tribulation, hardship, persecution, God will always make a way. Yosef, ada jalan keluar, pintu. Walaupun sudah ditangkap sama dengan cewek cantik istrinya raja. Right? I mean, he had a choice. He had to pick a choice. You have a choice. Do you want to sleep early or do you want to stay up late night, right? So life is full of choices. Good choices does not always happen in your lap. You have to make it. You have to pursue it. Right? Terkadang kita nggak bisa ada malaikat yang tiba-tiba membuka pintu kita kayak pintu grocery, buka ting tong. No. Kadang kita harus berdoa. Kadang Paulus di penjara. Perahunya tenggelam, dicabik. So, kita nggak tahu. Tetapi di dalam kesusahan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kesusahan itu, Anda dibentuk. Di dalam kesusahan itu, Anda dikuduskan. Di dalam kesusahan itu, Anda makin dekat sama Tuhan. Di dalam kesusahan itu, Anda lebih dewasa, lebih takut sama Tuhan, lebih taat. Bukan karena kita dapat paycheck, dapat uang dari government, hidup kita lebih wah-wah. No. God increase your pace not so that you can increase the life of your lifestyle, no, so that you can increase the life of your giving. Life is cheap. Life is cheap. Hidup itu murah. Lifestyle is expensive. See the difference? Life is cheap. Makan nasi Indonesia pakai garam, it was cheap, right? But over here, we have to have this. That's lifestyle. Don't mix life and lifestyle. Life is cheap. Lifestyle is expensive. In closing, just like Paul and Barnabas, go. Go was Jesus' favorite word. He told the missionary in Matthew 10, it says, go to the lost sheep of Israel. He told John's disciple, go and tell John what they had heard and seen. He told the demonic person, it says, go home and tell his friends what Christ had done. He told the 70 in Luke 10, go as lambs among the wolves. He told the wedding servants to go into the highways and the byways, inviting others to the banquet. He told those on the tomb to go with the news.
And now He's telling you and I to go into all the world and preach the gospel and disciples them into the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Where does Christ want you to go with the gospel? Kemana Tuhan ingin Anda pergi dengan firman Tuhan yang Anda miliki? Number 1, go. Number 2, stand. Stand is a popular word also in the New Testament. There's about 47 times. We have to stand in the faith. They say here, we have to stand against the schemes of evil and the devil. We have to stand against fast the liberty in which Christ has set us free. Stand meaning like, we don't abuse our liberty. Jangan karena kita sudah dibebaskan dan diampuni, bukan artinya kita dapat lampu hijau. Wah, udahlah berdosa aja. Nggak ada yang tahu. Lampu hijau, bablas all the way. No. Take a stand, the Bible says. To stand girded with the truth, to stand fast in one spirit, stand together with the whole church. Plant your feet, put your shoulder back, keep your head high, and set your jaw. Don't be intimidated, but take a stand. Jangan takut. Take a stand. Stand. This is your new family. Ini adalah keluarga baru Anda. Kalau Anda menjadi orang Kristen untuk terima Tuhan Yesus, you declare with your mouth, confess with your heart that Jesus is Lord and your Savior, born, live a perfect life, and die on the third day, rose again from the dead, Romans 10, then you shall be saved, right? Makanya, ntar Anda pasti akan berbeda dengan keluarga-keluarga Anda, dipisahkan dengan teman yang lama, dipisahkan dengan keluarga yang lama. Anda mendapatkan keluarga yang baru. Anda mendapatkan teman yang baru. Siapa? Lihat kanan kiri Anda. Keluarga Anda, blood brothers, tidak pasti akan masuk surga. Nggak mungkin kalau belum kenal Tuhan masuk surga. Tetapi teman-teman di sini, ini teman-teman selamanya. Teman di sini, teman di surga. Ya kan? Teman yang Anda ketemu di sini, ini teman Anda yang ntar ketemu lagi di surga. Walaupun mukanya rada-rada aneh, that's okay. Tapi di surga, ntar kelihatan halus semuanya. Lebih cantik semuanya. Seperti malaikat-malaikat yang umur 20-an. Bayangkan, Oma, umur 20 kan. Ntar masuk surga kayak umur 20-an lagi. Benar. Karena kita seperti malaikat di surga katanya. Jadi semua blemishes hilang. Jadi ini teman-teman kita semua di surga selamanya. Amin. Amin. So take a stand. This is your new family. Stay together. Jangan berantem. Kalau berantem di sini nggak bakal berantem di surga dong. Nggak bakal temenan di surga. Karena nggak bisa. Nggak ada beranteman di surga. Harus rukun. Amin. Amin. And lastly, speak. First one was go. Second, stand. Third one, speak. Yes, we know we can type in the internet, but the most effective way in sharing the gospel is still one teenager with another teenager, one wife with another wife, one husband with another husband, one grandma with another grandma, one co-worker with one another co-worker. So that's the most effective way. Why? Because you can invest your energy into them. You can invest your time into your children. You can invest your time into your coworker. But I'm women. Kita bilang women, train your younger women in the church. Ibu-ibu, train your younger women in the church. That's what the Bible says. It's biblical. Alkitabiah. Anak-anak muda wanita itu dibantu oleh ibu-ibu yang dewasa di gereja yang sudah mature dan bijaksana. Itu tugas panggilan dari kita. Ada Timothy kalau nggak salah. So, in closing, the Lord God will walk in your midst of your camp to deliver you. God says that He shall deliver you 6 times, and yes, in 7, evil shall not touch you, according to Job 5:19. These are all promises of God. Again, the Lord says, the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Psalms 37. Call upon me in the day of the trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Psalms 50:50. So those are the promises of God. So I just want to give you an example.
that like Paul and Barnabas, even though they went through suffering, trials, tribulations, and jails, there's a way out. And God will always make a way when there is no way. Old Testament, New Testament, the testimony of the church fathers and the testimony of the church members declares and confirms that God will again and again perform His miracles. And God is not done with you. Amen. Let's pray. Bapak surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan dengan waktu 30 menit. Kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, yang mengingatkan kami Tuhan untuk terus setia Tuhan, taat, patuh ke dalam gereja-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengan sukacita Tuhan melayani satu dengan yang lain Tuhan. Penuh dengan kerelaan, penuh dengan kesusahan, tapi kami tahu Tuhan ada sukacita surgawi Tuhan. Ada upah Tuhan yang akan kami terima suatu saat Tuhan, di mana kami bertemu Engkau Tuhan. 70, 80, 90 tahun Tuhan di bumi Tuhan, itu tidak ada artinya Tuhan, yang akan di-compare dengan 10 tahun, 1000 tahun Tuhan, yang tidak terhitung bersama dengan Dikau Tuhan, dengan penuh keindahan. No more tears, no more sorrow, no more troubles God, no more pain and no more death God. And that's why we hope on you Tuhan. Itulah kita berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami tidak berharap kepada hal-hal duniawi yang fana Tuhan, tapi kami berharap kepada hal-hal yang ilahi Tuhan, yang berada di surga, yang tidak bisa dilihat dengan mata Tuhan, yang akan kekal selamanya Tuhan. Itu yang kami harapkan Tuhan. Bayaran daripadamu Tuhan, bukan bayaran dari dunia atau bukan bayaran dari pemerintah Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Michael yang sudah bersedia memberikan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah bersama dan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat diterapkan dalam kehidupan setiap dari kami. Bapak, saat ini kami mau juga berdoa untuk Mami dari Marta. Engkau yang tahu Tuhan, Kau jamah dan kesembuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Riani yang lemah tubuhnya, yang sedang menjalani treatment. Tuhan, Engkau terus sertakan, berikan kekuatan agar penyakit itu bisa disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Pak Handi yang merawat Riani. Berikan kesabaran dan kekuatan, juga kesehatan Pak Handi setiap hari. Harus menjalani dialisis. Tuhan, tolong jamaah-Mu dan sembuhkan mereka. Saya juga mau berdoa untuk Ibu Aimin. Tolong ya Bapak, Engkau yang tahu masalahnya. Kau terus akan memberikan pertolongan. Kami juga berdoa untuk tim Udon. Tuhan, bantu tangan, campur tangan, menyembuhkan, memberikan kekuatan untuk Cailin, untuk sabar untuk menghadapi ini. Kami juga mau berdoa untuk Mike. Kami mohon jamahan-Mu kesembuhannya. Untuk Tante Tres, kami mau berterima kasih atas keadaan yang sudah membaik. Tuhan, tolong terus sertakan perawatannya. Untuk Tante In dan semua senior Maranatha, Tuhan tolong jaga mereka satu persatu, berikan kesehatan dan perlindungan. Untuk seluruh jemaat Maranatha yang ada di sini, yang mengikuti kebaktian online,
Tuhan lindungi mereka satu persatu. Kuatkan imannya. Jauhkan dari segala pelanggaran dan kesalahan yang menyesatkan jalan hidupnya. Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, yang kekurangan, Tuhan tolong cukupkan mereka satu persatu. Kadang kami hanya bisa menjalani percobaan, ejekan dan penghinaan. Kuatkan kami agar kami bisa terus berjalan demi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kembali melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami agar setiap tingkah laku kami dapat mencerminkan kasih yang daripada-Mu. Dengar doa seru kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ucapkan amin. Iman Rasuli. Marilah kita bersama bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman bahwa jemaat sebagai pribadi menyatakan kepada Tuhan dan sesamanya bahwa ia mempercayai Allah yang Esa yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat-jemaat. Sekarang kita akan memperoleh kesempatan untuk memberi persembahan pada Tuhan. Saya persilakan Saudara Yusuf. Marilah kita menyanyikan lagu Give Thanks, apalagi dengan Thanksgiving yang akan datang. Marilah kita menyanyi Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. I will praise the name of
Mazmur 69 ayat 30. Mari kita menyanyikan lagi Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ is mine. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is mine. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give Karena doa untuk persembahan ya Bapak, kami telah berkumpul hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Di bala saat kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Kiranya persembahan tersebut dapat digunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di gereja ini. Tuhan, berkat datang Tuhan yang telah memberi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum kita menutup kebaktian kita dengan blessing, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan Dia. Maranatha, Kristus datanglah. Hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum bahasa yang disembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dengan kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum bahasa yang disembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha Ya Bapa, datanglah dengan cepat ya Bapa. Kami menunggu Tuhan kedatangan-Mu Tuhan. Ya Bapa surga, segala hormat puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Dikau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dahulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Tuhan kami mendengar, kami mengingat Tuhan yang telah didoakan tadi Tuhan, banyak yang sakit Tuhan. Tolong Tuhan,
berikan kesembuhan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang telah Kau curahkan Tuhan di kayu salib Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan sanggup Tuhan menyembuhkan dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Tolong juga Tuhan yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, supaya Kau membangkitkan roh mereka Tuhan, supaya mereka ingat Tuhan akan Engkau Tuhan yang berikan kehidupan Tuhan, yang mensupply Tuhan, yang menopang Tuhan, yang memelihara Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati untuk mengucap syukur Tuhan. Ketuk hati mereka Tuhan supaya mereka bisa hadir ke gereja Tuhan. Kalau mereka tidak bisa Tuhan, izinkan mereka Tuhan untuk bisa datang juga di online Tuhan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Andre Tuhan. Hormat puji syukur Tuhan, berkati gereja Maranatha Tuhan, bertumbuh Tuhan, rukun Tuhan, dan langgeng Tuhan hidup dalam berkerukunan Tuhan. Kirimkan jemaat-jemaat yang baru Tuhan, kirimkan juga Tuhan jemaat-jemaat yang untuk regenerasi Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau sanggup mengirimkan dari segala penjuru bumi Tuhan. Juga berkati Tuhan segala elders dan deacon dan semua penutua gereja Tuhan, supaya Kau berikan hikmat dan marifat kepada mereka dalam memimpin gereja Tuhan. Dan juga Tuhan dalam their journey endeavor in finding a good pastor Tuhan. Bantu mereka Tuhan, kirimkan Tuhan hamba-Mu Tuhan yang benar-benar mencintai gereja ini Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan Engkau juga Tuhan akan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan buat gereja Maranatha Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat Kristus, terimalah berkat dari Allah. Dalam kasih karunia Allah dan pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput mempelainya. Dalam nama Yesus. Amin.